Bagaimana sistem bongkar pasang antara tungku besi dan griddle flat mempengaruhi fleksibilitas pengolahan menu dalam dapur profesional. Oke. Jadi mitosnya itu banyak yang bilang griddle flat itu cuma buat masak pancake sama telur doang. Tapi faktanya itu serbaguna bro. Bisa buat steak, nasi goreng, bahkan sampai tumisan. Satu permukaan itu banyak teknik masaknya. Ini sumbernya ada di jurnal dapur profesional. Nah, kemudian ada mitos kedua, pakai sistem bongkar pasang itu ribet dan bikin kerjaan tambah banyak. Justru sebaliknya bro, modularitas itu bikin kerja makin cepat. Koki bisa swap dari burner ke griddle dalam hitungan detik. Cocok buat kitchen yang sering gonta-ganti menu. Nah, mitos yang ketiga, desain modular itu nggak ada ngaruhnya kenyamanan koki. Padahal, desain modular itu ergonomis, lebih cepat masaknya, lebih gampang bersihinnya, dan ngurangin kelelahan pada koki. Kinerjanya jadi lebih maksimal. Apakah kompor 5 tungku ini bisa dipakai satu gas saja? Ini mitosnya ya, kompor 5 tungku itu nggak bisa pakai satu tabung gas, harus 2 supaya kuat. Tapi faktanya, pakai satu tabung gas itu tetap bisa bro. Tapi syaratnya harus pakai pipa gas dan regulator yang sesuai kapasitasnya. Kalau misalkan pipanya kecil, itu nyala apinya juga bisa kecil dan nggak stabil. Ada yang bilang yang penting tuh kompornya nyala aja, nggak usah mikirin tekanan gasnya. Tapi ini salah besar ya, salah besar bro. Kalau misalkan tekanan gasnya terlalu rendah, api bisa ngecil sendiri atau malah apinya nyala merah. Yang mana ini pembakaran gas nggak sempurna, bisa bikin boros gas dan bikin bahaya juga. Satu regulator standar cukup buat semua jenis kompor. Ya ini nggak semua regulator itu sama ya bro. Kalau misalkan untuk kompor 5 tungku ini, itu butuh regulator dan selang yang tahan aliran besar atau regulator yang high pressure. Kalau asal pakai, itu regulator bisa jebol atau gasnya bisa nggak lancar. Jenis masakan apa saja yang paling optimal dimasak di atas griddle flat dibandingkan tungku besi konvensional, khususnya dalam usaha kuliner seperti restoran atau street food? Oke. Seperti tadi ya, seperti yang saya katakan tadi, griddle itu banyak yang bilang cuma bikin menu sarapan seperti telur dan pancake doang. Faktanya, griddle itu serbaguna bro. Bisa buat smash burger, steak, seafood, bahkan nasi goreng dan yakisoba. Karena permukaan yang lebar dan pemanasnya merata, ini cocok banget buat banyak jenis masakan. Masakan berat kayak daging atau ikan itu harus pakai tungku. Salah. Justru di griddle itu, daging dan seafood itu bisa dapat sear yang merata tanpa flare up. Ini sempurna buat steak, salmon, dan scallop atau kerang-kerangan gitu. Masakan tumis-tumisan cuma cocok di wok atau yang pakai tungku biasa. Itu juga mitos ya. Faktanya, griddle juga jago stir fry. Bisa masak nasi goreng, sayur tumis, bahkan yakisoba dalam jumlah yang lebih besar. Ada yang bilang griddle itu alat yang terbatas, nggak cocok buat inovasi. Bro, banyak chef kreatif pakai griddle itu buat bikin dessert kayak French toast, griddle peach, bahkan roti lapis ala gourmet. Kreatif? Iya jelas, griddle itu siap dukung. Apa spesifikasi ketebalan besi hitam pada griddle flat dan bagaimana daya tahannya terhadap panas tinggi dan pemakaian jangka panjang? Oke, ini banyak banget yang bilang kalau misalkan besi hitam itu cepat bengkok kalau sering dipanaskan. Itu salah bro, justru besi hitam atau black steel atau carbon steel itu dirancang tahan wrapping. Kuncinya ada di ketebalannya. Untuk restoran itu minimal 5-10 mm. Banyak yang bilang juga kalau material mahal itu pasti awet. Ya, memang material bagus harus didukung dengan perawatan yang rutin. Kalau nggak di seasoning atau nggak dioles minyak habis pakai, itu bisa karatan juga. Ingat, besi itu kuat tapi butuh dirawat juga. Bagaimana proses pembersihan harian untuk kompor ini, khususnya bagian griddle flat dan burner setelah digunakan memasak dalam volume besar? Oke, ini banyak yang bilang bersihin griddle itu capek, pakai sabun aja biar cepet. Nah, untuk griddle itu sebenarnya sabun hanya boleh dipakai saat deep cleaning, setiap minggu sekali, bukan tiap hari. Cleaning harian cukup dengan scraper dan air hangat aja, lalu dilanjutkan dengan minyak untuk seasoning supaya tidak lengket dan bebas karat. Kemarin juga ada yang sempat bilang pakai es aja, bisa cepat dingin griddle-nya. Ini malah nggak boleh sebenarnya. Air es atau air dingin itu bikin thermal shock dari retakan kecil hingga wrapping platnya. Ini bahaya banget buat daya tahan griddle-nya. Dan juga ada yang bilang kalau misalkan setelah pakai itu cukup cuci, nggak perlu di seasoning lagi.
Faktanya, setelah menghilangkan kotoran yang mengering di griddle, itu harus diolesi tipis minyak untuk membentuk lapisan pelindung. Ini vital untuk menjaga karat dan buat permukaan tetap non-stick atau tidak lengket. Yang deep clean itu harus sekali seminggu, harus selesai dengan seasoning lagi. Nah sekarang soal burnernya, ada yang bilang burnernya itu cukup ditiup angin aja, nggak perlu dibersihin. Bro, burner juga butuh perhatian. Harus dibersihkan dengan kuas atau semprotan lembut. Seberapa cepat proses switching dari tungku ke griddle dan sebaliknya? Dan apakah bisa dilakukan saat dapur sedang operasional tanpa resiko keselamatan? Oke. Banyak yang bilang kalau switching dari burner ke griddle itu makan waktu lama, bikin masakan lama juga jalannya. Tapi faktanya dengan sistem modular atau bongkar pasang, pergantian bisa cepat kurang dari 1-2 menit, kurang dari itu. Termasuk mulai dari matiin burner, lepas tungkunya, pasang griddle-nya, dan nyalain kembali. Jadi ini dirancang untuk di-replace hot swappable selama operasional, tentu dengan protokol safety yang ketat. Ada yang juga yang bilang nih kalau misalkan dapur lagi sibuk, jangan deh di-switch karena ganggu operasional. Justru dengan sistem modular atau bongkar pasang ini memungkinkan pergantian di tengah servis tanpa ada gangguan signifikan. Asalkan operasionalnya sudah dilatih dan mengikuti SOP. Jadi downtime-nya hanya beberapa detik atau beberapa menit aja, bukan waktu yang lama. Berapa total dimensi kompor 5 burner Revon ini dalam posisi full burner dan saat griddle flat dipasang? Cocokkah untuk layout dapur sempit atau dapur island tengah? Banyak yang bilang kompor 5 burner ini pasti kegedean untuk dapur yang sempit. Belum tentu ya. Kompor 5 burner dari Revon ini ukurannya cuma 185 untuk panjangnya, hampir 2 meter lah. Lebarnya itu 58 cm dan tingginya 80 cm. Asal disiapkan clearance minimal 75 cm di bagian depan sama di bagian belakang, itu bisa aman. Ini bukan soal besar kecilnya ruangan, tapi soal layout yang benar ya. Kalau misalkan cocok enggaknya dipasang di island, itu justru cocok bro. Ukuran segini itu ideal banget buat island dapur yang lebarnya 2 meter lebih. Bisa kasih akses 360 derajat buat plating, masak, dan prepare-nya. Asalkan ventilasi atas siap dan nggak mepet juga. Soal pasang griddle di atas bikin tinggi alat jadi nggak ergonomis. Masalahnya dengan griddle yang terpasang, tingginya tetap 80 cm, sesuai dengan standar ekonomi dapur komersil. Bahkan ini bisa bikin lebih nyaman, masak sambil berdiri lama, karena posisi siku itu nggak terlalu turun nih, sikunya nggak terlalu turun. Terus kalau misalkan pasang ini, itu harus bongkar kitchen set, itu malah bikin lama. Itu mitos. Faktanya, unit ini bisa dipasang freestanding asalkan jalur pipa gas sudah tersedia dan exhaust-nya sudah disesuaikan. Banyak restoran kok yang sudah pakai sistem seperti ini karena lebih fleksibel dan modular. Dengan fitur fleksibel dan bisa dipakai untuk berbagai jenis masakan, bagaimana proyeksi pengembalian modal bagi pelaku usaha kuliner yang menggunakan kompor ini dibanding kompor standar 2-3 tungku? Oke, ini banyak yang bilang kalau misalkan kompor 5 burner plus griddle ini mahal ya, dan bikin lama balik modal. Padahal, nggak besar-besar banget. Kurang lebih hanya 15 jutaan untuk kompor ini. Tapi, ROI-nya atau Return of Investment-nya bisa tembus 700% dalam 1 tahun. Studi di Australia dan data Energy Star menunjukkan bahwa penghematan energi dan peningkatan omset bisa bikin balik modal cuma dalam waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan aja. Banyak juga yang bilang karena ini 5 tungku, itu bikin boros gas. Tapi faktanya ya, kalau misalkan kita hitung dari efisiensi, kalau pakai kompor 5 tungku plus griddle ini, efisiensinya malah lebih tinggi. Malah bisa hemat 4-5 juta per tahunnya dalam konsumsi gas. Plus distribusi panasnya juga lebih merata. Jadi minim bahan terbuang, masakan lebih konsisten. Ini bukan opini ya, tapi laporan resmi dari Energy Star. Banyak yang bilang ganti ke alat ini cuma soal gaya-gayaan aja. Di bisnis kuliner ya faktanya ya, kecepatan dan volume adalah segalanya. Ini studi beneran ya, nunjukin bahwa griddle itu bisa naikin penjualan hingga 30-45%, tergantung skalanya. Ini alat kerja ya, bukan alat buat gaya-gayaan doang. Udah pakai alat mahal, belum tentu masakannya enak. Itu mitos bro. Justru dengan panas rata, itu masakan jadi lebih stabil, lebih cepat matang, dan nggak overcook. Efeknya apa? Itu pelanggan bisa jadi puas, bisa repeat order. Jadi bukan soal alat mahal ya, tapi alat kerja yang efektif. Setelah kita bedah satu persatu ya, dari fungsional, energi, material, hingga ROI-nya,
Semua bukti menunjukkan kompor modular ini bukan gimmick, tapi alat kerja yang real untuk dapur profesional. Jadi lu bisa punya alat keren, tapi kalau misalkan lu nggak bisa maksimalin, ya sayang banget. Tapi kalau lu ngerti cara kerjanya, alat ini bisa jadi mesin cuan buat lu. Jadi lu pelaku usaha kuliner, lu butuh alat yang tangguh, hemat, dan fleksibel. This is it. Kompor serbaguna 5 burner kombinasi griddle. Bukan cuman alat masak, tapi ini senjata perang untuk dapur komersil. Mau sukses di dapur, jangan cuman ikuti tren, tapi ikuti datanya juga, ikuti fungsinya juga, dan ikuti faktanya. Gas terus bro!